Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak. Perkenalkan dulu nama Bapak, yakni Pak Alvin, Muhammad Alvin. Panggil aja Pak Alvin namanya. Ya, panggilannya Pak Alvin. Nah, Bapak di sini akan menerangkan atau menjelaskan seputar materi tentang sifat-sifat wajib Allah yang harus diketahui dan Rasulnya. Nah, sebelum memulai ke inti materi yang kita akan bahas pada siang hari ini atau pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama, berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Amin. Nah, untuk sekarang kan juga Bapak pengen tahu lah siapa saja di kelas ini, ada siapa saja. Nah, sekarang absen dulu ya. Awal hadir Pak. Nah, Isa Hadir Pak. ya. Udin, kenapa Udin? Udin nggak tahu Pak, dia kemana Pak? Oh, baik ya, langsung saja masuk materi. Nah, untuk sifat-sifat Allah yakni dibagi menjadi 3 untuk sifat Allah. Nah, yang pertama yakni sifat wajib. Nah, sifat yang pasti dimiliki oleh Allah, sifat wajib ini ya, seperti Asmaul Husna itu tentunya. Nah, untuk sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang tidak mungkin ada yakni seperti hal-hal yang buruk. Nah, untuk sifat jaiz adalah sifat bebasnya Allah berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Jadi di sini bebas. Nah, untuk sifat jaiz ini artinya sifat yang boleh ada atau tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan sifat ini Allah boleh melakukan segala sesuatu yang mungkin terjadi sesuai dengan kehendaknya. Nah, untuk mengimani sifat jaiz Allah ini hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, jadi kalau tidak muslim ya tidak wajib. Nah, jadi selama Anda muslim ini wajib mengimaninya. Nah, dan dapat dilakukan dengan senantiasa percaya sepenuh hati bahwa Allah boleh berbuat sesuatu atau tidak. Nah, sifat jaiz Allah ini hanya ada satu, yakni fi'lu kulli mu'minin au tarkuhu, atau Allah itu mungkin berbuat segala sesuatu atau mungkin meninggalkannya. Meninggalkannya ini yang dimaksud yakni tidak berbuat tadi. Nah, oleh karena itu Allah itu memiliki kebebasan berbuat atau meninggalkan tanpa ada yang memaksanya. Nah, untuk contoh-contoh sifat jaiz Allah dikutip dari buku ya. Dibuka bukunya masing-masing. Iya Pak. Untuk kelas 7 ya. Nah, itu dari bukunya buatan Taufik Yusmansyah. Contoh sifat jaiznya yakni memberi cobaan kepada hambanya yang taat serta memberi kenikmatan kepada hambanya yang sering berbuat maksiat. Hal tersebut merupakan kehendaknya semata, karena dialah yang maha mengetahui terhadap apa yang dilakukannya. Nah, sifat jaiz Allah bisa dilihat dari kehendak Allah dalam menjadikan seseorang yang rendah menjadi terhormat ataupun sebaliknya. Nah, hal yang serupa bisa terjadi pada orang yang sehat, tiba-tiba Allah kehendaki sakit untuk sakit. Nah, di sini ya, meskipun kamu preman atau ya memakai barang-barang terlarang atau kamu pendusta, pembohong, semuanya lah yang buruk. Jika Allah menghendaki bahwa kamu diberi rezeki, maka pasti rezeki terjamin. Nah, bila mana kamu seperti tadi, apabila kamu sehat, nah
sehat terus kamu sombong, Allah bisa memberikan sakit kepadamu. Nah gitu. Nah contoh lain dari sifat jais Allah ini adalah dengan diutusnya para rasul ke dunia untuk menuntun kehidupan umat manusia ini. Meskipun mengutus para nabi dan rasul itu perlu untuk memberi kabar kepada manusia, namun bukan berarti wajib bagi Allah untuk mengutus lagi, karena bagaimanapun hal tersebut menjadi bagian dari kehendaknya. Jadi Allah meskipun mengutus rasulnya ke dunia untuk menuntun kehidupan manusia, tapi bukan berarti wajib Allah harus menurunkan itu, karena ya berhubungan dengan kehendaknya. Nah untuk meneladani sifat jais Allah ini, mengutip dari buku Rukun Iman karya Hudar Rahman, cara-caranya yakni dapat dilakukan seorang hamba untuk beriman antara lain yakni pertama, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua nih, yakin terhadap semua yang ada di alam semesta adalah ciptaan Allah semata. Nah, yang ketiga, takut berbuat dosa karena Allah pasti akan membalasnya. Untuk yang keempat, tidak sombong terhadap apa yang dimiliki karena Allah bisa saja mengambilnya kapanpun. Kelima, tidak berbuat gegabah dan selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Nah, jangan sampai mendekati larangannya. Nah, itulah contohnya penjelasan. Yang dimaksud pertama yakni tidak menyekutukan Allah. Jadi tidak menyembah selain Allah. Begitu. Selama kamu muslim, itu cara meneladaninya, tidak menyekutukan Allah. Jadi Tuhan yang esa itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yakni yakin terhadap semua yang ada di alam semesta adalah ciptaan Allah. Nah, kita harus punya keyakinan meskipun ini seperti sepeda motor, HP, itu barang buatan manusia, tapi yang memberi akal manusia untuk membuat barang tersebut tetap Allah Subhanahu wa taala, hingga dia bisa berimajinasi untuk membuat apapun. Jadi yakin terhadap semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah semata. Nah, yang ketiga, untuk takut berbuat dosa karena Allah pasti akan membalasnya. Meskipun untuk sekarang ya kamu berbuat maksiat, bukan berarti nanti tidak ada pembalasannya perbuatan maksiat tersebut. Untuk sekarang saja kamu di dunia masih tutupi aibnya, namun nanti pasti akan ada balasannya pada hari kiamat. Betul. Nah, untuk yang keempat, tidak sombong terhadap apa yang dimiliki karena Allah bisa saja mengambilnya kapanpun. Nah, seumpama ini kedua orang tua kalian lah, ini mempunyai harta yang sangat banyak. Nah, kalian jangan sombong sama temannya yang gak punya. Kayak, aku lo bisa beli ini, aku lo bisa ini, kamu bisa beli apa? Begini. Suka menyombongkan lah apa yang barang yang ia punya, padahal itu hasil dari jerih payah orang tuanya. Nah, sikap sombong tersebut bisa saja kekayaan orang tuanya tiba-tiba diambil kapanpun itu. Seperti contohnya lah, seperti ada tiba-tiba bencana di keluarganya, orang tuanya sakit parah sehingga mengeluarkan itu, atau perusahaannya bangkrut dan lain-lain. Nah, untuk kelima yang tidak berbuat gegabah tadi dan selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jangan sampai mendekati larangannya. Seperti larangannya ya, contohnya dilarang makan daging babi. Nah, banyak studi atau kesehatan yang mengatakan dalam daging babi itu ada cacingnya. Itu sudah diteliti oleh para pakar kesehatan bahwa daging babi itu tidak bagus. Kalau di orang barat ya, rata-rata itu mukanya ada, kalau orangnya putih pasti ada bentol-bentolnya. Itu efek makan daging babi. Nah, itu saja untuk sifat jais. Nah, untuk sifat wajib Allah adalah baqo, yang artinya kekal atau abadi. Nah, sifat kekal atau baqo ini memiliki makna Allah adalah maha kekal dan tidak akan pernah punah dan binasa. Jadi Allah itu akan selalu ada. Sedangkan untuk makhluk ciptaannya seperti manusia,
iblis dan malaikat semuanya itu tidak kekal dan akan punah dan binasa. Nah, jadi semuanya itu ada jangka waktu kehidupannya. Meskipun malaikat umurnya panjang, tapi suatu saat nanti pasti akan itu punah dan binasa. Selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa punah? Ya, karena itu tadi. Yang kekal atau abadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang diciptakannya. Nah, apabila seumpama Allah menghendaki manusia atau malaikat atau siapapun itu bahwa dia abadi, ya itu terserah kehendak Allah tadi dari sifat jaiz. Nah, sifat baqo ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kebesaran dan kemuliaan atas segala ciptaannya di muka bumi dan alam semesta ini. Nah, sifat-sifat mustahil Allah. Untuk sifat mustahil Allah adalah sifat-sifat yang tidak mungkin ada dan pasti tidak dimiliki oleh Allah dan merupakan lawan dari sifat wajib Allah. Nah, itulah sebabnya sifat mustahil juga ada 20 yang berkebalikan dari 20 sifat wajib Allah sebagai zat yang maha sempurna. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin memiliki sifat-sifat mustahil. Jadi sifat mustahil yang Allah Subhanahu wa taala miliki adalah bukti kebesarannya atas sifat wajib yang dia miliki. Gitu. Maksudnya sifat mustahil ini ya kayak keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia seperti lalai atau melanggar larangan, itulah macam-macam kesalahannya. Tidak mungkin ada pada zat yang maha sempurna yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai umat muslim juga kita wajib mengetahui empat sifat wajib Rasul yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jelasnya kan sebagai utusan Allah, seorang Rasul tentunya mempunyai sifat wajib yang mencerminkan dalam kepribadiannya. Nah, saat menjalankan tugas mulianya sebagai pimpinan umat Islam. Nah, sifat wajibnya terbagi 4, yakni sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Sidik artinya jujur, amanah berarti dia bisa dipercaya, tabligh, dan fatona juga. Fatona dapat dipercaya, ya. Nah, selain sifat wajib, terdapat juga sifat mustahil yang tidak mungkin terdapat pada Rasul. Namun, pada kali ini kita akan fokus untuk membahas sifat wajibnya yang ada pada Rasul. Nah, untuk lebih lanjutnya akan saya ceritakan masing-masing untuk sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Nah, untuk sidik memiliki arti benar. Ya, sidik benar. Maksudnya ialah setiap ucapan para Rasul sudah pasti bersifat benar, baik itu wahyu yang diturunkan kepadanya maupun hal-hal yang berkaitan dengan persoalan dunia ini. Nah, sudah pasti bersifat benar. Jadi ucapannya itu pasti kebenarannya, sudah pasti. Nah, untuk amanah, sifat wajib Rasul yang selanjutnya amanah, yang artinya dapat dipercaya. Nah, untuk menjaga kepercayaan umat atas dirinya, Rasul senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan yang berkaitan dengan dosa. Dosa yang dimaksud ya ini dosa yang diperbuat oleh manusia. Fakta bahwasannya Rasul bersifat amanah telah dibuktikan melalui ini surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Pendengar, Maha Melihat. Quran surat An-Nisa 58. Nah, oleh karenanya mustahil rasanya seorang Rasul dapat berbuat berkhianat atau kebalikan dari dapat dipercaya. Untuk tabligh
Sebagai pimpinan umat muslim, seorang rasul diperintahkan agar menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada seluruh umatnya. Nah, sebagai pimpinan umat muslim ini, rasul itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan wahyu yang diterima kepada seluruh umatnya. Nah, sifat wajib rasul tersebut dinamakan tabligh. Tabligh memiliki artinya yaitu menyampaikan wahyu. Nah, saat menjalankan tugasnya ini, rasul akan menyampaikan wahyu apapun tanpa melewatkan satu huruf pun. Jadi, apa yang turun dari atas ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, terus kepada rasul. Nah, itu akan disampaikan apapun itu perkataannya, tidak terlewatkan satu huruf pun, baik wahyu yang berupa kabar baik, kabar buruk, pengetahuan, syariat, dan sebagainya. Nah, akan senantiasa rasul sampaikan seperti dalam Quran surat Al-Maidah, wahai rasul, yang artinya nih, wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Itu terjemahan dari Quran surat Al-Maidah ayat 67. Biar dicek di bukunya. Nah, untuk fatona ini ada juga namanya orang fatona, tapi fatona lebih ke sifat wajib rasul tadi, yang artinya itu bermakna cerdas, pandai, serta bijaksana. Nah, yang dinamakan fatona ini biasanya kedua orang tuanya ingin dia itu cerdas, pandai, dan bijaksana itu. Nah, lanjut lagi ke pembahasan. Sebagai utusan Allah, seorang rasul mampu menangani berbagai macam permasalahan umatnya sekaligus memberikan jalan keluarnya. Nah, seperti contoh itu maksudnya itu gini, kayak perdebatan apalah, kayak sholat itu harus begini, tapi sisi lain itu begini. Nah, seperti itulah contohnya. Jadi rasul itu membenarkan yang mana, harus bijaksana dan memberikan jalan keluarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada rasul ini ketika menyampaikan ajaran bagi kaumnya tersebut, termasuk ketika adanya argumentasi atau perdebatan suatu kaum yang menyinggung ajarannya. Nah, yang seperti saya omongkan tadi, jika adanya argumentasi antar suku atau kaumnya kan pasti berbeda-beda suku, tapi cara menangkap mereka juga berbeda-beda. Nah, rasul di situ harus menengahi dan memberikan jalan keluarnya. Hal ini juga disinggung dalam surah Al-An'am ayat 83 yang artinya, dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami hendaki. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Nah, itu tadi sifat wajib yang terdapat pada rasul, merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mesti meneladani sifatnya. Demikianlah mengenai sifat wajib rasul yang dapat saya berikan. Sekian dari saya. Apa ada pertanyaan lebih lanjut? Nggak ada pertanyaan, Pak. Ya, ada pertanyaan, Pak. Oh, tidak ada. Ya sudah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma ya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.